Alhamdulillah, bersua kembali semoga sobat inspiratifku, baik bahagia selalu sehat, dan berlimpah karunia yang penuh keberkahan. Ayo channelnya di-subscribe, like dan komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan kisah setan bersorban penggoda pendakwah di jalan Allah. Ayo kita simak kisahnya bersama-sama berikut ini. Di suatu malam yang sunyi, seorang ulama muda sedang berjalan menuju surau kecil di tepi desa. Angin berhembus perlahan, dedaunan berdesir, dan bulan purnama menggantung indah di langit. Ia baru selesai mengajar para santri di pesantren dan hendak menyendiri untuk bermunajat. Di tengah jalan yang sepi itu, ia melihat seorang lelaki tua berjubah putih, berjenggot panjang, dan bersorban lebar. Lelaki itu tampak duduk bersila di bawah pohon rindang, dengan cahaya wajah yang memancarkan wibawa. Ulama muda itu pun mendekat dengan penuh hormat. "Assalamualaikum, wahai Syekh," sapanya. "Waalaikumsalam, anak muda," jawab lelaki tua itu dengan suara berat namun lembut. "Apa gerangan engkau malam-malam duduk sendirian di sini?" "Aku adalah hamba Allah yang sedang bermuhasabah," jawabnya, lalu menunduk. Melihat sosok itu tampak seperti seorang wali Allah, ulama muda itu merasa malu dan rendah diri. Mereka pun berbincang panjang lebar soal agama, akhlak, zuhud, dan keikhlasan. Lelaki tua itu berbicara dengan kata-kata indah dan dalil-dalil yang fasih. Namun, di tengah percakapan itu, lelaki tua itu mulai menyinggung soal ibadah yang tampaknya berlebihan. Ia berkata, "Tak perlu engkau lelah-lelah bangun malam, karena Allah itu Maha Pengampun. Cukup engkau sholat 5 waktu, sisanya biarlah untuk tidur dan istirahat. Jangan engkau siksa dirimu dengan puasa sunnah, karena Islam itu agama yang mudah." Para wali besar pun demikian. Mereka hanya sholat dan zikir seadanya tapi hati mereka bersih. Bukankah yang penting itu hati, bukan amal? Ulama muda itu sempat mengangguk, namun hatinya mulai terusik. Ada sesuatu yang tidak biasa dari nasihat itu. Ia lalu bertanya, "Syekh, siapakah engkau sebenarnya?" Lelaki tua itu tersenyum, matanya berubah tajam. "Aku adalah setan. Tapi bukan setan biasa. Aku setan yang bersorban." Seketika itu suasana berubah mencekam. Angin berhembus kencang, sorban lelaki itu melayang, dan wajahnya berubah mengerikan. Ulama muda itu bergidik, mundur perlahan. "Aku menggoda bukan dengan kemaksiatan, tapi dengan kedok kesalehan. Aku datangi para pencari ilmu, para dai, para ulama, dan kubisikan kesesatan dengan kemasan kebaikan. Aku tak melarang mereka beribadah, aku hanya membelokkan niatnya. Aku tak suruh mereka berhenti menuntut ilmu, tapi kubisikan ria dan ujub ke dalam hatinya." Ulama muda itu menggigil. Ia segera membaca ayat kursi dan berlindung kepada Allah. Sosok itu pun menghilang dalam asap hitam. Sejak malam itu, ulama muda itu makin waspada. Ia memahami bahwa godaan setan bukan hanya dalam bentuk maksiat terang-terangan, tapi bisa datang lewat topeng kesalehan. Maka ia memperdalam ilmunya, memperkuat keikhlasannya, dan terus berdoa agar terhindar dari tipu daya setan yang bersorban. Setan tak selalu datang dengan wajah yang menakutkan. Ia bisa menyamar sebagai orang saleh, bahkan memakai dalil agama untuk menyesatkan manusia. Ibadah tanpa ilmu bisa berbahaya. Orang yang beribadah tanpa panduan ilmu bisa dengan mudah tergelincir ke dalam kesesatan yang dibungkus dalam kesalehan palsu. Keikhlasan adalah benteng utama. Banyak yang terjerat bukan karena sedikit ibadah, tapi karena hatinya disusupi kesombongan, ria, dan ujub. Langit maghrib meneteskan warna jingga ke atas kota kecil itu. Masjid tua di pinggir perkampungan tampak ramai. Di mimbar kecilnya berdiri seorang ustadz muda, namanya Ustadz Fahmi. Gaya bicaranya tenang, bahasanya halus, dan wajahnya bersih bersinar. Ia dikenal bukan hanya karena ilmunya, tapi karena ketulusannya dalam berdakwah. Setiap malam, setelah pengajian usai, ia tak langsung pulang. Ia lebih suka menyendiri di pojok masjid, melanjutkan zikir dan merenung. Tapi malam itu, setelah para jamaah bubar dan masjid mulai sepi, Ustadz Fahmi mendapati sesuatu yang ganjil. Di sudut terjauh masjid, tepat di bawah jendela tua, duduk seorang lelaki berjubah putih dan bersorban lebar. Wajahnya teduh, janggutnya panjang, dan dari sikapnya tampak seperti seorang alim. Tapi anehnya, Ustadz Fahmi yakin lelaki itu tidak hadir dalam pengajian tadi. "Assalamualaikum, Tuan,"
Sapa Ustadz Fahmi dengan sopan. Waalaikumsalam, Ustadz Fahmi, jawab lelaki itu, seakan mengenalnya dengan baik. Fahmi tertegun. Tuan kenal saya? Lelaki itu tersenyum, matanya tajam namun ramah. Aku mengikuti ceramahmu. Kata-katamu indah. Tapi, ada yang kurang. Ustadz Fahmi mengernyit. Apa maksud Tuan? Lelaki itu melangkah pelan ke arah Fahmi, suaranya rendah namun menggugah. Engkau terlalu keras menuntut umat. Bangun malam, puasa sunnah, tilawah setiap hari. Engkau lupa, tidak semua manusia sekuat engkau. Fahmi mengangguk pelan. Tapi, bukankah itu sunnah Rasulullah? Benar. Tapi tidakkah Rasul juga mengajarkan kelembutan? Bukankah terlalu banyak amal kadang membuat manusia lupa pada cinta dan rahmat Allah? Ibadah itu bukan menyiksa diri, kata lelaki itu sambil duduk kembali. Ada getaran aneh dalam hati Fahmi. Kata-kata lelaki itu terdengar bijak, tapi seperti menyelusup dalam hati, menyelinap menusuk prinsipnya yang selama ini ia pegang. Malam semakin larut. Lelaki itu mulai bercerita panjang lebar, mengutip ayat dan hadits dengan lancar, membungkus ucapannya dengan bahasa yang halus. Ia tidak mencegah ibadah, tapi perlahan, ia menyisipkan keraguan terhadap semangat dan istiqomah. Fahmi mulai resah. Wajah lelaki itu yang semula teduh perlahan berubah. Senyumnya menjadi sinis, sorot matanya semakin dalam, seperti menertawakan keikhlasan yang mulai goyah dalam hati Fahmi. Lalu, sebelum meninggalkan masjid, lelaki itu mendekat dan berbisik di telinganya. Aku bukan siapa-siapa, hanya setan bersorban, yang datang bukan untuk melarangmu beribadah, tapi untuk membuatmu lupa maknanya. Ustadz Fahmi terpaku. Tapi saat ia menoleh, lelaki itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah sejumput aroma dupa dan sisa kegelisahan di dada. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam itu, Ustadz Fahmi tak bisa tidur. Bayang-bayang lelaki bersorban putih itu terus berputar dalam pikirannya. Kata-katanya yang lembut menusuk lebih tajam daripada hujatan kafir dari orang jahil. Ia tak tahu pasti siapa dia, manusia bijak, wali misterius, atau setan? Tapi satu hal yang jelas, sejak pertemuan itu, hatinya goyah. Apakah selama ini aku terlalu memaksa umat? Bisiknya dalam gelisah. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Ceramah-ceramahnya yang dulu tegas, kini ia pandang seperti terlalu keras. Ia takut menjadi penghalang bagi orang awam yang ingin mendekat kepada Allah. Ia takut menjadi penyebab orang menjauh dari agama karena merasa tidak sanggup. Namun, ada suara lain dalam dadanya yang berteriak, itu bukan kelembutan, itu kelicikan. Kau sedang digiring untuk melemahkan dakwahmu sendiri. Jangan tertipu oleh syubhat yang dibalut dalil. Malam itu menjadi perang dua suara. Hati yang ingin lembut, dan hati yang ingin tetap tegas. Ia butuh jawaban. Ia butuh cahaya. Keesokan paginya, Ustadz Fahmi berangkat menuju rumah salah satu gurunya, Kiai Malik, seorang ulama sepuh yang telah banyak menuntunnya sejak kecil. Lelaki renta itu tengah duduk di teras, ditemani kitab dan secangkir teh. Tanpa basa-basi, Fahmi menceritakan semua yang ia alami. Sosok lelaki bersorban, kata-katanya, dan kegelisahan yang mengendap. Kiai Malik terdiam. Ia menatap langit sebentar, lalu berkata pelan, Fahmi, setan tak selalu datang dengan wajah seram. Ia bisa datang dengan senyum menenangkan, bahkan dengan dalil dan surban. Namanya, Tashwih al-Haq, mengaburkan kebenaran dengan bahasa yang terdengar suci. Fahmi terdiam, menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Setan itu tahu, kalau ia datang dengan maksiat terang-terangan, engkau tak akan tergoda. Maka ia membungkus bisikannya dengan istilah hikmah. Ia tak suruh kau berhenti berdakwah, tapi ia tumpulkan ketegasanmu. Ia tak larang kau ibadah, tapi ia padamkan semangatmu. Kiai Malik menghela napas. Dan ingat, setan yang paling berbahaya bukan yang menggoda orang fasik, tapi yang mengganggu ulama. Karena kalau satu ulama goyah, 1000 umat akan ikut tersesat. Kata-kata itu seperti petir dalam jiwa Fahmi. Ia tersentak. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena sadar. Ia hampir kehilangan kompas hatinya. Malam itu, Ustadz Fahmi kembali berdiri di mimbar. Tapi kali ini, wajahnya lebih teduh, kata-katanya lebih seimbang. Lembut namun tegas, penuh hikmah tapi tak kehilangan semangat. Di dalam hatinya, ia berdoa, Ya Allah,
Lindungi aku dari godaan setan, yang datang dengan wajah iblis, maupun yang bersorban seperti ulama. Beberapa hari berlalu sejak Ustadz Fahmi bertemu kembali dengan gurunya, Kiai Malik. Semangat dakwahnya perlahan kembali membara, namun kini dengan pendekatan yang lebih lembut. Ia menyesuaikan ceramahnya agar lebih menyentuh hati, tapi tetap menyala dalam kebenaran. Jamaah pun mulai berdatangan lebih banyak. Bahkan para pemuda yang dulu enggan ke masjid, kini mulai merapat. Namun, pada suatu malam, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Setelah mengajar tafsir di pondok pesantren, Ustadz Fahmi kembali ke rumahnya yang sederhana di belakang masjid. Ia merasa lelah, tapi pikirannya masih sibuk memikirkan rencana dakwah di kampung sebelah. Ia berwudhu dan bersiap untuk tidur. Namun ketika lampu kamar dimatikan dan keheningan menguasai ruangan, suara pelan terdengar dari arah jendela. Tok, tok, tok. Ketukan itu lemah tapi cukup membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bangkit, membuka jendela perlahan, dan di sana, dalam gelap, berdiri sosok yang sudah tidak asing baginya. Lelaki bersorban putih. Tapi kali ini, wajahnya tidak lagi bersinar. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya menyeringai. Engkau masih keras kepala, Ustadz, ucapnya lirih. Padahal aku hanya ingin kau jadi rahmat untuk umat. Fahmi menggenggam kuat tasbihnya. Aku tahu siapa kau. Kau bukan pembawa rahmat. Kau pembisik kesesatan, tegasnya. Sosok itu tertawa pelan. Engkau kira dengan sorban ini aku tak bisa menyesatkan ulama? Aku punya ribuan wajah. Fahmi, dalam majelis ilmu, aku bisa jadi guru. Dalam mimbar, aku bisa jadi juru dakwah. Dan dalam hatimu, aku bisa jadi bisikan yang paling kau percaya. Ustadz Fahmi membaca ayat kursi dengan keras. Sosok itu menghilang dalam sekejap, seolah terhembus angin malam. Namun, sejak malam itu, bisikan setan bersorban tak lagi datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia datang lagi, tapi kali ini bukan di mimpiku, bukan di masjid, tapi dalam hatiku. Ia mengganggu niatku, membuatku ragu apakah aku ikhlas atau sekadar cari pujian. Setan bersorban itu telah menanam racunnya, bukan untuk membunuhku, tapi untuk melemahkanku sedikit demi sedikit. Dan perang terberat adalah melawan diri sendiri. Sejak malam itu, Ustadz Fahmi mulai melakukan muhasabah lebih dalam. Ia perbanyak doa Rabbani, memperkuat niat setiap kali akan ceramah, dan tak henti meminta perlindungan Allah dari tipu daya setan yang menyamar sebagai kebaikan. Ia tahu bahwa dakwah bukan hanya soal ceramah dan mimbar, tapi juga soal menjaga niat, menjaga hati, dan melawan setan bersorban, yang tak tampak, tapi nyata. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hari-hari berlalu. Masjid kembali hidup, pesantren Ustadz Fahmi mulai ramai dengan anak-anak muda yang haus ilmu. Namun, bersamaan dengan itu, muncul fenomena baru di tengah masyarakat. Seorang ustadz muda yang viral di media sosial. Namanya Ustadz Rafi. Wajahnya tampan, gaya bicaranya santai, dan isi ceramahnya ringan serta menghibur. Video-videonya menyebar cepat, ngapain ngoyo sholat tahajud kalau hati masih kotor? Atau, surga itu bukan buat orang yang paling banyak ibadah, tapi buat yang paling santai dan rileks dengan Tuhannya. Banyak yang tertarik, terutama anak muda. Bahkan beberapa santri Fahmi mulai mengutip ceramah Ustadz Rafi. Suatu malam, di halakah kecil di serambi pesantren, salah satu santri berkata, "Pak Ustadz," kata Ustadz Rafi, "Islam itu gak usah ribet. Sholat 5 waktu cukup, gak usah puasa Senin Kamis, itu bid'ah kaum perfeksionis." Fahmi menatap lembut santrinya, tapi dalam dadanya, badai mulai menggulung. Ia tidak marah, ia khawatir. Setan itu pandai. Ia menyesatkan bukan dengan kebohongan, tapi dengan setengah kebenaran. Malam itu, Ustadz Fahmi kembali menyendiri. Dalam sujudnya yang lama, ia memohon kekuatan. "Ya Allah, Engkau tahu, aku tak takut dengan mereka yang terang-terangan memusuhi agama MU. Tapi aku takut pada mereka yang menyesatkan umat MU dengan senyum, sorban, dan kata-kata manis yang dikira wahyu." Beberapa hari kemudian, Ustadz Fahmi diundang dalam sebuah acara diskusi keislaman di kota. Tak disangka, pembicara lain yang hadir adalah Ustadz Rafi. Sesi awal berjalan damai. Tapi ketika Ustadz Fahmi mulai membahas pentingnya ilmu syar'i dan amal, Ustadz Rafi tersenyum dan menyela.
Ustadz Fahmi ini hebat, tapi saya khawatir kita terlalu menakut-nakuti umat dengan amal. Bukankah agama itu cinta? Allah itu Rahman Rahim, bukan bos perusahaan yang menuntut target amal. Suasana mulai panas. Tapi Ustadz Fahmi tidak membalas dengan debat. Ia menunduk, diam sejenak, lalu berkata, cinta tanpa ilmu adalah kesesatan. Ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan. Dan amal tanpa keikhlasan adalah makanan empuk bagi setan bersorban. Suasana ruangan hening. Wajah Ustadz Raffi sempat berubah tegang, tapi tersenyum kembali, menutupnya dengan candaan. Tapi malam itu, satu pesan Ustadz Fahmi menyebar lebih luas dari video siapapun. Setan hari ini tak lagi menyesatkan lewat kemaksiatan, tapi lewat konten dakwah yang dibungkus popularitas dan diromantisasi oleh ketidaktahuan. Ustadz Fahmi sadar, perang belum usai. Tapi ia tahu, selama ia menjaga hatinya, menjaga ilmunya, dan mengarahkan umat bukan pada dirinya, tapi pada Allah dan Rasul-Nya, maka setan, dengan atau tanpa sorban, akan selalu kalah. Malam itu, Ustadz Fahmi berdiri sendiri di dalam masjid, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kini, ia tidak gelisah. Wajahnya tenang. Pundaknya tetap menanggung beban umat, tapi hatinya telah menemukan titik damai. Perjalanan panjang melawan setan bersorban, bukan hanya tentang melawan sosok asing, tapi tentang melawan versi dirinya sendiri yang rapuh, angkuh, dan lengah. Ia menatap Al-Quran di depannya. Tangannya mengusap lembut sampulnya yang sudah mulai kusam. Lalu ia berbisik. Disinilah semua jawabannya, bukan di komentar netizen, bukan di tepuk tangan jemaah, bukan di panggung popularitas. Tapi di wahyu yang suci, yang tak pernah berdusta. Ceramah terakhir di akhir kisah. Minggu itu, Ustadz Fahmi memberikan ceramah di Masjid Agung Kota. Ribuan orang hadir. Tapi isi ceramahnya bukan tentang hukum, bukan tentang politik, bukan tentang fif debat. Ia hanya bercerita. Bercerita tentang setan bersorban. Ia tak datang menawarkan zina, tapi menawarkan rasa aman palsu di tengah dosa. Ia tak menyuruhmu tinggalkan solat, tapi membuatmu merasa cukup dengan solat tanpa hati. Ia tak menolak Al-Quran, tapi menafsirkannya semaunya agar bisa jadi pembenaran hawa nafsu. Setan hari ini, saudara-saudaraku, bisa lebih rajin ceramah dari seorang ustadz. Bisa lebih fasih bicara dalil dari seorang guru. Dan bisa lebih sopan dari malaikat. Tapi hanya satu hal yang tak bisa ia palsukan, keikhlasan. Umat terdiam. Sebagian menangis. Dan malam itu, sebuah pergeseran terjadi. Dakwah bukan lagi soal gaya bicara atau jumlah followers. Tapi tentang siapa yang mampu menuntun umat kembali kepada Allah, tanpa mengikatnya pada diri sendiri. Epilog. Beberapa tahun kemudian, kabar duka menyebar. Ustadz Fahmi wafat dalam keadaan sujud di masjid yang ia bangun bersama warga. Tak ada sorban mewah di kepalanya. Hanya sajadah sederhana dan Al-Quran kecil di sampingnya. Namun, di hatinya, telah tertulis satu kemenangan besar. Ia telah menundukkan setan bersorban. Bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, keikhlasan, dan keberanian untuk terus muhasabah diri. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif kehidupan yang lebih baik lagi, di dalam pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif lainnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.